Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Bone, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru yang alhamdulillah menyempatkan untuk hadir di kegiatan teman-teman calon guru penggerak kita di kegiatan hari ini, insya Allah, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 14 pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 dengan 3 teman guru kita, yaitu Ibu Umi Rahayu SPSPD, Pak Alimuddin SPD MSc, dan Ibu Siti Rahma SPD. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, tentunya kita memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan terkait dengan kegiatan kita hari ini kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Azhar SPD MSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana masyarakat Rasulullah Karim, Bapak Ibu yang saya hormati, yang menyempatkan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam agenda aksi nyata untuk modul 14 guru penggerak. Ada Ibu Rahayu SPD, Pak Alimuddin SPD MSc, dan Ibu Siti Rahma SPD. Alhamdulillah, ketiga orang ini adalah CGP angkatan ke-7 calon guru penggerak. Kita harus berbahagia dan bangga senang karena di sekolah kita ini akhirnya ada yang mengikuti untuk guru penggerak ke depan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama mengikuti kegiatan aksi nyata ini, yaitu dalam hal untuk budaya positif atau sharing budaya positif, pemenuhan aksi nyata dalam modul 14. Begitu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita adalah sebagai umatnya dan mudah kita istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnah dan rasulnya sampai di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan calon guru penggerak, Bapak moderator. Jadi dalam kegiatan ini marilah kita senantiasa saling membantu untuk bagaimana supaya ini bisa berjalan dengan baik kegiatan untuk aksi nyata. Tentunya kegiatan aksi nyata ini banyak hal yang bisa kita dapatkan karena pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas harus memang diawali dengan guru baru siswa. Nah, ada 4 kompetensi memang yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itulah adalah pedagogi, ya, pengetahuan itu sendiri, sehingga dengan mengikuti dari rangkaian untuk pendidikan guru penggerak ini, tentunya banyak ilmu dan wawasan yang akan didapatkan, dan itu nantinya akan bisa di sharing, ya, dibagi ke guru-guru yang ada di SMK. Karena memang untuk guru penggerak ini visi ke depan itu bagaimana supaya bisa berbagi. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada kegiatan yang sudah dilakukan, yaitu pendampingan individu kedua, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sempat hadir. Dan alhamdulillah hari ini kegiatan ini adalah sudah aksi nyata. Jadi
harus dimiliki guru adalah kepribadian. Jadi kepribadian memang salah satu indikator yang harus dimiliki guru supaya siswa juga ada yang bisa dilihat contoh dan teladan yang baik. Ya. Karena kalau keteladanan dibangun, salah satunya adalah budaya-budaya positif, maka akan mudah ya apa yang disampaikan ke siswa akan diikuti. Beda kalau misalkan sebetulnya kita melihat siswa yang itu melakukan kebaikan, sementara kita tidak melakukan. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Ya, sosial ya harus guru berinteraksi dengan baik bersama dengan guru-guru yang lain, stakeholder yang sekolah, termasuk yang siswa. Nah, kalau ini dibangun harmonisasinya bagus, maka tentu visi dan misi sekolah kita bisa realisasikan dengan baik. Dari kompetensi ini tentunya ini calon untuk penggerak ini, ketiga orang ini akan berbagi nantinya. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama mengikuti aksi nyatanya, dan harapan saya ke depan ini dilaksanakan betul-betul dengan baik, ya tidak sebelumnya belakang, dan kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan baik dari ketersediaan sarana atau prasarana, kita komunikasikan saja dengan baik dengan saya sebagai yang diamanahkan sebagai kepala sekolah. Dan alhamdulillah dari awal memang saya menghadiri beberapa karya mendampingi. Saya berkomitmen bahwa silakan jalan, saya siap membantu sesuai dengan kemampuan saya. Itu harapan saya. Dan kepada Bapak Ibu, tolong kalau misalkan ada kegiatan berikutnya lagi dibantu yang ketiga ini, ya, untuk kegiatan selanjutnya karena ini masih panjang prosesnya. Akan sampaikan sekalian proses itu sekolah dan dapat kita dalam proses pembelajaran melahirkan guru yang hebat, termasuk mutu yang baik. Itu yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila disiapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki kegiatan ini, yaitu yang akan disampaikan oleh teman-teman guru penggerak. Ini pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Rutin SPD MSI. Kepada Bapak kami berikan waktu dan tempat, kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri Mobone, yang saya hormati banggakan rekan-rekan guru SMK Negeri Mobone yang sama berbahagia pada pagi hari siang ini. Jadi pada kesempatan siang ini saya akan mempresentasikan penerapan budaya positif di sekolah dalam aksi nyata modul 1 titik 4 calon penggerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah abad. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang menyempatkan hadir di kegiatan kita hari ini. Kami hormati Bapak Ibu Guru yang turut berpartisipasi di kegiatan kita di siang hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita di SMK Negeri 5 Bone yang akan disampaikan oleh Ibu Bumi Rahayu SPSPD sebagai salah satu guru calon guru penggerak angkatan 7 di sekolah kita. Tanpa berlama-lama dan untuk mengisikan waktu kepada Ibu Bumi Rahayu kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Moderator. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sempat hadir di dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih banyak. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesempatan untuk kumpul bersama kami di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diseminasi kali ini saya Bumi Rahayu dalam konsep budaya positif di sekolah kita yang akan dan sementara saya kembangkan sebagai calon guru penggerak adalah menitik beratkan kepada penghargaan atau hukuman. Budaya positif itu akan tercipta dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara berulang-ulang akan membentuk sebuah kebiasaan, dan seiringnya waktu kebiasaan itu menjadi karakter, dan karakter itu yang memunculkan budaya positif. Saya memberikan ilustrasi ke satu dan merupakan ini adalah budaya daerah kita. Saya mengambil satu budaya yaitu di Tanah Toraja, karena Tanah Toraja dikenal oleh dunia. Saya mengambilnya. Di Tanah Toraja itu ada satu adat istiadat di sana, di mana mereka yang telah mendahului, artinya yang meninggal, itu diupacarakan. Dan di acara upacara itu semua masyarakat ikut di dalamnya. Sebelum menjadi budaya, itu adalah berawal dari kebiasaan. Jadi nenek moyang kita yang ada di sana membiasakan saling membantu kepada saudaranya, keluarganya, orang di sekitarnya pada saat dia ingin menguburkan. Akibat dari aktivitas ini temurunkan kepada generasi berikutnya. Jadi kebiasaan itu hal-hal kecil yang selalu dilakukan berulang dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi karakter. Karakter menciptakan suatu budaya. Budaya di Bugis, di tanah Bugis kita itu banyak. Ada Papa Semanece. Kalau ya di tanah Bone kita itu ada lipat sakde dengan songkok racanya. Itu semuanya adalah budaya
budaya positif, termasuk makbara sanji. Itu adalah budaya kebiasaan yang berulang-ulang dan diwariskan menjadi karakternya dan akhirnya menjadi budaya suatu daerah, budaya bangsa. Kembali ke budaya positif di sekolah, hari ini saya mengangkat penghargaan dan hukuman, di mana saya sendiri, dan mungkin Bapak Ibu guru hebat juga merasakan bahwa kita sering menganggap bahwa memberikan hukuman itu adalah untuk menyelamatkan anak bangsa, anak didik kita. Tapi ternyata di dalam tingkat calon guru penggerak, hukuman itu sama sekali tidak menghasilkan karakter yang positif. Ya, berikut ini ada ilusi dari paradigma kita sebagai guru, dan sampai sekarang saya juga masih memahaminya dan pelan-pelan untuk bergeser ke arah yang positif. Kita ilusinya itu guru yang mengontrol siswa. Jadi siswa itu harus dikontrol, cetakannya ada sama kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Saya memberikan contoh, jika anak didik kita salah, saya sendiri masih sering mengatakan, kamu salah. Ternyata kata-kata kamu salah ini itu sangat tidak membuat karakter positif pada anak didik kita. Di kepala kita bahwa kita ingin mencetak dia untuk kuat, menyadari kesalahannya. Tetapi dengan membuat dia merasa bersalah dalam melakukan suatu perbuatan salah, itu sama sekali tidak menguatkan karakternya. Bahkan itu bisa membuat karakternya menjadi negatif. Ini masih sering kita lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau kita menghukum anak didik kita, kamu salah, saya jemur kamu. Begitu anak-anak dijemur di dalam hati kita, setelah dia merasakan panas, dia akan kapok dan dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Ternyata itu tidak. Dan ilusi yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai guru, kamu harus begini. Kamu tidak tahu, kamu masih kecil. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu harus mendengarkan saya. Karena kita mengatakan bahwa kedewasaan kita itu akan semua tindakan yang kita paksakan ke anak didik kita itu adalah hal yang terbaik untuk kita, dan ternyata itu juga salah. Ya, untuk menggali budaya positif, kita harus mengetahui dulu bahwa anak didik kita itu merupakan manusia yang unik, satu dengan lainnya berbeda. Itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kodrat alam dan kodrat sananya. Anak-anak kita yang tinggal di pesisir pantai akan menggunakan bahasa yang agak lebih keras. Jadi kalau kita panggil dia dengan suara yang pelan, dia tidak dengar. Karena kodrat alamnya di pantai di sana, angin kencang, dia membutuhkan kekuatan vokal yang besar. Tanda kutip. Begitu anak kita berbicara dengan kodrat alamnya,
lalu kita menjudge anak kita bahwa ini anak kurang sopan santunnya, bicaranya agak keras, lantang. Ternyata itu kodrat alamnya, kodrat samanya. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan teknologi yang luar biasa. Anak-anak kita bermain TikTok, bermain Instagram, dan di sana dia mengekspor dirinya, dan kita mengatakan bahwa kamu sudah mendapatkan pengaruh negatif dari perubahan zaman ini. Ternyata tidak. Kita harus memilih. Ibu dulu jadi siswa, ibu dulu waktu SD, waktu SMP, waktu SMA jalan kaki 5 kilo. Sepatunya ibu nanti robek, baru diganti. Bajunya ibu cuma satu dari kelas 1 sampai kelas 3. Kita selalu membandingkan anak kita yang sudah di zaman yang luar biasa ini, 4.6 ini, dengan zaman kita. Itu kita tidak boleh, karena budaya mereka sudah berubah, kebiasaan mereka sudah berubah. Kita dulu mana ada, di umur berapa kita dapat menghubungi orang dengan menelpon? Di usia saya, nanti mahasiswa baru ada namanya telepon koin, masih gitu, telepon. Terus untuk menyampaikan unek-unek kita menulis surat. Sekarang WA, Messenger, dan mereka melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari dalam, dipengaruhi. Jadi di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, ya. Yang ini semuanya akan bermanfaat untuk menghasilkan budaya positif. Kalau di sekolah budaya positif itu akan tercermin dengan disiplin positif. Disiplin berarti keteraturan. Disiplin adalah keteraturan. Biasanya anak-anak kita itu melakukan hubungannya dengan yang saya titik beratkan di pertama adalah hukuman dan penghargaan. Anak-anak kita melakukan sesuatu itu karena yang pertama, dia untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak kita itu melakukan, saya lakukan ini supaya saya tidak dimarahi. Saya melakukan ini supaya Ibu Nirwati sebentar akan menyebut nama saya. Yes. Ya. Jadi itu dorongannya itu masih dari luar. Yang kita inginkan itu adalah karakter perilaku anak didik kita itu, apa yang dia lakukan itu berasal dari dalam. Di agama kita mengajarkan, kalau di agama Islam kan mengajarkan dimanapun kita berada, kita akan diawasi oleh Tuhan. Seharusnya juga demikian dengan karakter keseharian anak kita, bahwa dia melakukan sesuatu itu bukan karena dia takut, bukan karena dia akan mendapatkan penghargaan, tetapi karena dia meyakini bahwa kalau saya melakukan ini baik untuk diri saya dan baik untuk orang lain. Untuk sampai ke sana, kita harus ada pembiasaan. Untuk melakukan pembiasaan, kita harus ada aturan. Aturan dimulai dari mana? Dimulai dari langkah kecil di kelas-kelas masing-masing. Untuk itu kita butuh yang namanya peraturan kelas. Peraturan itu bergeser sekarang.
bukan lagi peraturan, tapi kesepakatan. Kalau dulu kan kita ada buku aturan tata tertib sekolah. Aturan itu berarti satu pihak dari pihak sekolah yang menulis larangan A, B, C, D dan seterusnya. Di era sekarang kita dianjurkan untuk bahwa aturan itu berubah menjadi kesepakatan. Kesepakatan itu berarti dua pihak. Jadi anak didik kita tanyakan, kamu di kelas ini mau seperti apa? Kita mau seperti apa di kelas ini? Kalau kita tanyakan pribadi masing-masing anak kita, bahkan yang nakal sekalipun, pasti tidak ada yang mau melakukan suatu yang namanya bentuk pelanggaran atau kesalahan. Orang yang sering melakukan, orang yang terlambat bangun, saya kasih contoh, orang yang terlambat bangun saja, kalau kita menanyakan jam berapa sebaiknya kita bangun kalau anak sekolah, pasti dia mengatakan jam 6 berangkat sekolah sebelum jam 7 sudah sampai di sekolah. Dia mengatakan itu walaupun dia tidak sampai. Ya, jadi kita harus dulu menyepakati apa-apa yang menjadi kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu guru hebat, mulai dari sekarang di kelas kita masing-masing, mari kita munculkan budaya positif dengan langkah pertama yaitu membuat kesepakatan kelas. Hasil dari kesepakatan kelas ini, walaupun awalnya itu ada paksaan untuk melakukannya, tapi berangsur-angsur akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan kelas, itu akan menghasilkan karakter dari anak didik kita. Kalau karakter itu terus berkembang, maka akan menghasilkan budaya positif. Dalam hal ini disiplin positif. Kita bisa mengilustrasikan. Di jalanan saja kita tertib berkendara motor, kita disuruh memakai helm. Bapak Ibu guru hebat, adakah yang kita dapati di jalan tidak pakai helm? Masih banyak. Kenapa? Karena belum ada internalnya. Dia masih eksternal, dalamnya disimpan di depan. Begitu ada Pak Polisi di jarak 10 meter, baru helmnya dipasang. Padahal sebenarnya pemerintah kita sudah membuat aturan. Aturan itu dibangun dari apa? Dari hasil analisa bahwa kepala kita ini harus dijaga dari benturan. Jadi begitu kita berkendara motor menggunakan helm dan musibah itu terjadi kepada kita, mampu terlindungi. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Coba bayangkan ibu-ibu. Kita tahu bahwa itu untuk keselamatan kita, masih saja kita tidak lakukan. Itu orang dewasa, apalagi dengan anak-anak didik kita. Jadi mereka itu menyadari mengerjakan tugas itu penting, ke sekolah itu penting, menghormati sesama itu penting, tetapi untuk melakukannya belum timbul dari dalam. Dan inilah tugas kita untuk menumbuhkan kesadaran itu dari dalam, bukan karena dia mendapat pujian dari Bapak Ibu guru, mendapat penghargaan, atau takut karena dia akan mendapatkan hukuman. Sebelumnya ini adalah contoh kesepakatan kelas yang kita bisa buat seperti ini. Kita bersepakat datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam pembelajaran. Ini kalau sudah mendadak-dadik itu menjadi satu kebiasaan. Walaupun harus, makanya kesepakatan kelas ini nanti Bapak Ibu guru harus pajang di kelas
tulisannya mampu dibaca dari jarak jauh dan menarik. Usahakan dia menarik sehingga anak didik kita itu setiap saat pandangannya mengarah ke sana. Sesuatu yang sering dilihat itu akan meresap ke dalam hati. Lagu, kasih contoh lagu. Pernah kita menulis baik lagu? Sangat jarang. Tapi kalau kita sering mendengarkan, akhirnya keluar dengan indahnya. Ya, jadi kesepakatan kelas sama halnya. Jadi kita harus menempatkan posisi di mana anak didik kita itu selalu melihatnya, selalu membacanya. Lanjut. Ya, ini tadi jadi dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi peraturan. Di sini saya memberikan contoh, selalu mengembalikan buku ke depannya. Keyakinan kelasnya itu adalah untuk menumbuhkan tanggung jawab ke anak didik kita. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita keyakinan kelasnya itu nilai kebajikan yang kita inginkan adalah menghormati orang lain dari diri sendiri. Dan seterusnya. Lanjut. Ya, ini tadi itu adalah hukuman. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Loh, kok dikasih penghargaan malah itu sebuah hukuman? Iya, ternyata demikian. Ya, kita selama berpikir kalau kita memberikan suatu hadiah itu akan membangkitkan semangat anak kita. Tetapi seiring dengan waktu, begitu hadiah-hadiah itu berteberangan ke anak didik kita, akan menimbulkan di dalam keyakinannya, saya harus mendapatkan hadiah, saya harus mendapatkan penghargaan. Apa maksudnya? Dia melakukan segala cara untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Nah, itu dampaknya, dampak dari sebuah penghargaan. Menghukum dia, jadi begitu dia pertama peringkat 1, di semester berikutnya dia peringkat 2, dia merasa dihukum. Maka biasanya kata-kata yang sering terlontar dari kita, kenapa ini turun? Pasti kurang belajar. Coba deh, makanya kamu malas, diambilnya rankingmu sama sini. Tanpa kita sadari kita menghukum anak didik kita. Padahal sebenarnya kembali ke yang tadi awalnya ya, Bapak gambar di belakang, Bapak pendidikan kita itu luar biasa. Beliau lahir tahun 1889, wafat 1959. Pemikirannya sampai sekarang, bahkan sekarang itu sangat sinkron dengan kehidupan pendidikan di negara kita. Apa itu? Bahwa kita harus menjadikan anak didik kita menghamba pada murid. Jadi guru itu menghamba pada murid. Kebutuhan anak didik kita itu kita harus tahu. Nah, sebelum kita mengetahui kebutuhan anak didik kita tahu, kembali ke hal yang pertama, kita harus mengetahui kodrat alam dan kodrat samanya. Kodrat alam itu mulai dari daerahnya, tempat tinggalnya, latar belakang keluarga, dan bahkan ekonominya termasuk kodrat alamnya. Jadi marilah kita sama-sama mengubah paradigma guru yang dulu yang mengatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu akan menguatkan karakter anak didik kita. Ya, lanjut. Untuk itu marilah kita sama-sama mengenali pribadi mereka, pribadi murid mereka.
Dengan apa? Dengan mengetahui kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk diterima, cinta dan kasih sayang. Jadi biasa ada anak-anak didik kita yang sebenarnya punya potensi tapi tidak dikembangkan karena kebutuhan diterima oleh lingkungan sekitarnya itu tidak terpenuhi. Jika kebutuhan diterima itu diberikan terpenuhi pada anak si A itu, potensinya muncul. Jadi kita lihat, jadi ada kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan bebas, dan kebutuhan untuk merasa senang. Saya kasih contoh kebutuhan bertahan hidup. Ada anak didik kita yang sering mengalah temannya hanya untuk membeli makanan. Nah, harus kita telusuri itu. Kenapa dia begitu? Atau pagi-pagi dia sudah loyo? Kita harus tahu dulu ternyata dia tidak sarapan di rumahnya. Lalu solusinya apa? Kita harus mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi luar biasa sebenarnya profesi seorang guru ya sudah melebihi sama ibaratnya dengan orang tua. Jadi kita harus mengetahui. Nah, ini dia jadi untuk mengantisipasi itu semua kita bisa melakukan restitusi untuk mengetahuinya. Jadi kita tanyakan, pokoknya anak kita ada yang melakukan pelanggaran, kita mengatakan, oh kamu melakukan pelanggaran, wajar. Kenapa kamu berkelahi? Saya berkelahi karena dia bilangi saya. Betul, ibu juga berada yang bilangi, ibu puput. Jadi kita dulu mendekatkan diri, menyatakan bahwa perbuatannya itu adalah hal yang wajar. Setelah itu kita masuk menanyakan apa perbuatan itu yang dilakukan itu betul-betul dari dalam hatinya dan dia meyakini bahwa itu betul, sambil kita menggali kira-kira pokok masalah dan solusi yang tepat dari anak itu sendiri. Ya, ini adalah rangkaian restitusi yang nanti akan kita lakukan secara bersama, berkolaborasi. Lanjut. Ya. Jadi ini tahapan-tahapannya nanti kita lakukan. Dan ini disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Di lain waktu saya akan memperkenalkan saya dan siswa kita. Bapak Ibu Guru Dewan, sekian pemaparan saya pada hari ini. Semoga hal-hal kecil yang positif kita dapat lakukan kepada kita dan menghasilkan suatu karakter positif, menghasilkan budaya positif di sekolah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, berada di presentasi dari Ibu Umira SPD, sangat luar biasa sekali berkaitan dengan budaya positif yang harusnya kita tumbuhkan secara bersama dan berkesinambungan di sekolah guna menumbuh kembangkan potensi serta kita. Ada dari ini pertanyaan kami. Pak Sandi, silakan Bapak. Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
positif barangkali ada yang perlu kami pertanyakan. Sebagaimana tadi yang kami cermati dari apa yang dipaparkan tadi oleh Ibu Umi Rahayu, ada yang kami ingin pertanyakan di sini, yaitu apa yang menjadi prioritas utama dalam upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi itu barangkali kami ingin tanyakan. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan sebelum dijawab oleh Ibu. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari penjelasan yang luar biasa tadi saya dengar, mungkin ada sedikit pertanyaan, yaitu bagaimana cara memberikan hukuman kepada siswa yang selalu melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang selalu berulang-ulang. Demikian. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup ya? Saya satu, Ibu Prati, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di sini, apa upaya dari Ibu untuk mengatasi persoalan karakter yang terkait dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya? Terima kasih. Masih ada satu dari Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas tadi. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh pemateri antara penghargaan dan hukuman. Dan ini biasa sering terjadi, bahkan mungkin kebiasaan kita sehari-hari. Terkadang kita memberikan sebuah hukuman kepada siswa kita. Namun lebih jelasnya saya akan memberikan bagaimana menurut Ibu apa pentingnya peranan antara pemberian reward atau hadiah dengan hukuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu Mirahayu untuk menanggapi. Kepada Ibu kami persilakan. Sebelum demikian mungkin kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video saya itu jawabannya nanti langsung implementasi. Ya. Jadi jawabannya nanti bisa dilihat
Thank you.